Halo, selamat datang lagi di channel Navigasi Kapal bersama saya Barto. Sesuai dengan judul, hari ini saya mau review performa fish finder dari beberapa jenis fish finder yang mungkin ada beberapa di pasaran ya. Yang pertama FF650, nanti ada tulisan F650 sini ya bro ya. Lalu Ecomap, lalu ada transducer, juga ada transducer GT15. Lalu di sini ada transducer ini transducer GT15, transducer CERP ya. Lalu ada transducer konvensional, transducer GT20. Nanti kita bakal lihat performanya di masing-masing lah, kira-kira performanya seperti apa. Mungkin nanti akan ada pembahasan secara lebih detail. Buat teman-teman yang menggunakan FF650 atau Ecomap, sebenarnya juga saya harap sih juga tetap nonton ya, karena insya Allah nanti ada penjelasan yang bermanfaat lah. Jadi nanti dapat gambaran juga kira-kira kalau untuk fish finder model lain seperti 350 plus, 585 plus, atau striker seperti apa sih performanya. Itu aja. Next. Oke, jadi kalau untuk pembahasan hari ini juga saya akan fokus hanya di performa fish findernya aja ya. Kalau untuk fitur lain seperti GPS, mungkin saya akan bahasnya di tempat lain. Kalau sekarang fokus fish finder aja, biar nggak terlalu panjang juga videonya, dan juga kan mengenai performa fish finder kan itu yang paling banyak dipertimbangkan lah sama konsumen lah. Kan itu yang paling banyak dicari tahu. Sebelum saya mulai ke performanya masing-masing ini, saya akan mulai dari basic dulu. Mengenai cara kerja fish finder itu seperti apa sih, cara kerja fish finder, cara kerja transducer. Oke, pause. Untuk mulai. Oke. Jadi kalau cara kerja fish finder itu sebenarnya dibagi menjadi dua bagian komponen utama. Yang pertama itu adalah head unit, lalu yang kedua adalah transducer. Fungsi transducer itu dia untuk menembak gelombang ke dasar lautan. Nah, tembakan gelombang suara dari transducer nanti akan diolah oleh head unit yang memiliki modul sonar. Jadi dua komponen ini, baik head unit maupun transducer, itu saling berpengaruh gitu. Mungkin kalau analoginya kurang lebih sama seperti sound system lah. Sound system itu kan dia ada ini stereonya, lalu di sini ada kayak speakernya. Jadi speaker yang nembak suara, stereo yang mengolah atau memproses. Pause. Oke, jadi teman-teman clear ya, baik head unit maupun transducer itu nanti akan saling berpengaruh. Jadi di sini transducer yang akan menembak gelombang, lalu head unit yang memiliki modul sonar yang akan memproses datanya. Pause. Oke, itu kalau tadi cara kerja basic, cara kerja fish finder. Sekarang kita membahas lagi dua jenis transducer, yaitu di sini ada transducer konvensional. Ini transducer yang paling banyak digunakan seperti GT20. Ini istilahnya transducer konvensional atau non-CERP. Sedangkan kalau di sebelah sini adalah transducer GT15 atau transducer CERP. Nah, ini juga banyak pertanyaan nih, bedanya apa sih di antara dua transducer ini? Nah, ini saya akan coba jelaskan juga dengan bagan. Nah, jadi ini kalau sebagai analogi ya, ini kalau transducer frekuensi tradisional, standar konvensional, ini adalah transducer dengan frekuensi CERP. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada gelombangnya lebih banyak. Kalau yang CERP, di sini gelombangnya lebih dikit, gelombang suaranya. Pause. Oke, tadi kira-kira itu gambaran perbedaan transducer CERP dan non-CERP atau transducer konvensional. Kalau transducer GT20 seperti yang saya pegang ini adalah contoh transducer konvensional. Maksudnya transducer konvensional atau non-CERP seperti GT20 ini, seperti yang tadi saya tunjukin, transducer konvensional itu hanya bergerak dalam satu atau dua gelombang frekuensi aja. Kalau kita GT20, itu dia frekuensinya hanya di 77 atau di 200 kHz. Pause. Oke, sekarang tadi transducer GT20 yang konvensional. Nah, sekarang ini adalah contoh transducer CERP, transducer GT15. Jadi yang membedakan adalah transducer CERP itu, kalau tadi kan dia cuma di dua frekuensi ya, 77 sama 200 ya, kalau GT20. Nah, kalau GT15 ini dia menyapu frekuensi dari 85 sampai 165 kHz. Jadi dalam satu cycle itu dia langsung nembak sekitar mungkin 80 frekuensi, dari 85, 86, 87 sampai 165 kHz. Jadi karena dia dalam satu cycle dia frekuensi yang dia tembak itu lebih banyak, memang performanya memang transducer CERP itu memang ya bisa dibilang memang lebih bagus sih. Dan memang frekuensi CERP itu adalah salah satu keluaran terbaru lah dalam teknologi fish finder.
Pause. Oke, tadi kalau kita sambungkan itu ke dua jenis head unit yang ada sekarang, baik itu EcoMap maupun FF650, kedua unit ini sudah mendukung baik itu frekuensi konvensional maupun transducer frekuensi chirp. Dua alat ini sudah support lah. Termasuk yang support juga adalah 585 plus Striker, itu juga udah support frekuensi baik itu konvensional maupun chirp. Tapi memang ini juga banyak pertanyaan, ada beberapa jenis Fish Finder itu dia belum support untuk frekuensi chirp. Salah satu contohnya adalah mungkin 350C, 350 plus, lalu 5855 itu belum support untuk frekuensi chirp seperti transducer GT15 ini. Soalnya banyak pertanyaan tuh kalau 3. Oke, berarti tadi kan kita udah melihat ya pertama cara kerja Fish Finder, yang kedua jenis-jenis frekuensinya, frekuensi transducer itu chirp maupun transducer konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke segmen pengaplikasiannya. Apakah kita menggunakan transducer chirp maupun non-chirp seperti GT20 ini? Kalau ke EcoMap atau FF650 apakah performanya sama? Nah, ini yang nanti kita akan coba demonstrasikan sedikit. Pause. Jadi kalau untuk belakang, nah ini kita lihat deh, ini kan karena di darat jadi belum terlalu sempurna ya penampakannya. Ini bisa dilihat sini tulisannya adalah GT15. GT15 di sini. Lalu kita lihat untuk frekuensinya yang bisa disupport ya. Nah, jadi kalau di FF650 dia frekuensi bisa chirp dan dia frekuensinya bisa 125 atau dia bisa nambahkan juga frekuensi lain dari 85 sampai 165 kaset. Itulah keunikan dari frekuensi chirp atau transducer chirp. Kita bisa mengeset dari 85 sampai 165 sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan kita set ke 88, berarti dia akan main di frekuensi 88. Tapi kalau kita set di frekuensi chirp, berarti dia akan terus menyapu dari 85 sampai 165. Inilah keunikan dari frekuensi chirp tadi, transducer. Kalau transducer standar kayak GT20 kan, dia cuman transducer standar seperti GT20 ini. Nah, dia tuh cuman bisa 77 atau 200. Itu pengaplikasian GT15 di FF650 ya. Sekarang coba kita mengaplikasikan GT15 di EcoMap. Apakah sama? Pause. Udah main? Udah. Oke, sekarang kita coba EcoMap ini menggunakan transducer chirp GT15 seperti apa. Ini kita coba sambungkan dulu ya. Oke, sudah tersambung. Kita lihat di sonarnya. Nah, teman-teman lihat di sini tulisannya sudah GT15 chirp. Lalu bagaimana dengan frekuensinya? Kita cek. Nah, kalau kita lihat frekuensinya adalah chirp atau 125 dan sama seperti 650, kita bisa menambahkan frekuensi sesuai dengan yang bisa disupport dari GT15, yaitu dari 85 sampai 165, sama dengan yang di FF650 tadi. Pause. Oke, jadi sebenarnya dari tes singkat ini atau demonstrasi singkat, sebenarnya GT15 atau transducer chirp, baik itu digunakan di EcoMap atau digunakan di FF650 atau 585 plus, sebetulnya performanya kurang lebih sama untuk transducer chirp GT15. Pause. Mudah-mudahan teman-teman clear ya di sini ya. Oke, tadi kita sudah melihat pengaplikasian dari transducer chirp ke 650 maupun ke EcoMap ini. Sekarang kita masuk ke transducer konvensional, yaitu transducer GT20. Bagaimana pengaplikasiannya di 650 maupun di EcoMap. Ini agak penting nih teman-teman, coba perhatiin ya. Oke, sekarang kita coba sambungkan ya port yang di belakang ya. Cetuk. Oke, kita lihat sekarang. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini udah GT20. GT20 ya. Dia sekarang lagi 77 kaset. Sekarang coba kita lihat frekuensinya. Nah, itu tadi. Kalau di GT20 kita cuma bisa 77 atau 200 kaset. Itu yang membedakan juga dengan tadi transducer chirp ya. Dia bisa dari 85 sampai 165, teman-teman pilih sendiri lah. Ada 80 kaset frekuensi teman-teman bisa pilih, itu yang membedakan. Dan di FF650 dia cuma ada 77 dan 200 kaset. Oke, ini udah FF650 menggunakan transducer GT20. Sekarang kita coba ke
Eco Map. Nah, ini seperti lihat ini udah GT20 ya. Sekarang kita lihat frekuensi apa aja yang bisa disupport. Nah, inilah juga yang kalau teman-teman perhatikan di Eco Map menggunakan transducer GT20 yang standar, dia nggak cuma 77 sama 200 kaset, tapi dia bisa chirp 77 dan chirp 200. Jadi pengaplikasian GT20 atau transducer konvensional di 650 atau di Eco Map itu memang agak berbeda. Oke, jadi kalau ditanya performa, ini saya mesti ngomong apa adanya ya. Jadi kalau untuk transducer konvensional non-chirp seperti GT20, memang performa di Eco Map 65 ini memang akan secara relatif lah, kita ngomong secara relatif, atau mungkin agak signifikan, dia akan lebih baik ketimbang 650. Sama juga halnya kalau dibandingkan dengan 350 plus atau 350C atau 585 plus, begitu menggunakan transducer konvensional seperti GT20 ini, performanya memang akan tetap lebih baik di Eco Map. Kenapa begitu? Karena di Eco Map ini kita bisa bilang modul sonarnya tadi, modul sonar dalam head unitnya ini mungkin emang bisa kita bilang apa ya, sedikit lebih lengkap lah atau lebih canggih lah. Dimana modul sonar Eco Map ini dia sudah mungkin kita bisa bilang satu generasi dengan modul sonar GSD 25. Atau kalau teman-teman masih penasaran juga, teman-teman bisa cari di kolom search YouTube, tulis saja Eco Map 65CV. Nah, di situ ada beberapa YouTuber yang udah nge-review juga, dan ya memang Eco Map dengan GT20 ini dia bisa mencapai 150 meter, 200 meter masih bisa dimakan dengan gampang lah. Dimana hal itu mungkin akan susah teman-teman untuk mencapai hal tersebut kalau menggunakan 650, 350, 585 plus dengan transducer GT20, kecuali teman-teman pakai GT15 di 650 ini. Efeknya tuh biasanya baru mulai kerasa mungkin kalau 40 meter ke bawah. 650 GT20 dan Eco GT20 mungkin nggak terlalu beda lah. Tapi kalau udah di atas 40 meter, lalu kondisi kapal berjalan, lalu sensitivitas, memang Eco Map ini akan lebih better lah ketimbang 650, 585 plus atau 350. Oke, berarti tadi teman-teman udah menyaksikan ya pengaplikasian baik transducer GT15, transducer GT20 di FM150 atau di Eco Map. Kalau tadi kan dari apa yang disampaikan, sekarang balik ke pertanyaan paling dasar ya. Jadi mana nih yang lebih baik antara 650 atau Eco Map? Apakah karena Eco Map tadi punya keunggulan dia bisa menerima transducer konvensional dengan maksimal, apakah berarti Eco Map itu lebih bagus pada 650 otomatis? Tadi kita baru mempertimbangkan dari sisi performa, sekarang kita pertimbangkan dari sisi secara harga. Oke, sekarang kita masuk ke faktor harga ya. Nah, jadi kalau FS950 dengan GT15 sekarang tuh kalau di pasaran mungkin harganya sekitar ya 9 jutaan lah. Ini FS950 dengan GT15. Eco Map dengan GT20 dia harganya sekarang di 8,5 juta, 8.500.000. Berarti beda harganya cuma 500.000 ya. Eco Map dengan GT20 8,5 juta, 650 dengan GT15 9 juta. Sekarang kita lihat cuman di harga transducernya aja lah. Transducer GT15 ini harganya itu sekitar ya 5 jutaan lah. GT20 yang transducer konvensional itu cuma 2 jutaan. Jadi kita lihat transducer ini beda harga 3 juta. Tapi 650 GT15 dengan Eco GT20 beda harganya cuma 500.000. Oke. Jadi simpelnya adalah kalau kita lihat keunggulannya Eco Map ini seperti tadi yang disampaikan ya, bahwa keunggulan Eco Map ini dia modul sonarnya mungkin lebih lengkap lah, dimana dia menggunakan transducer konvensional aja bisa istilahnya transducer murah, rasanya tetap sultan gitu loh. Sedangkan FF950 keunggulannya adalah dia dengan paket bundling dengan GT15 harganya tuh relatif lebih irit lah. Sebagai perbandingan, kalau misalkan Eco Map ini menggunakan GT15 mungkin harganya tuh sekitar 12 jutaan lah ya kan. Jadi memang harganya ya terpaut jauh lah dengan si 650 ini dengan paket bundling GT15. Ya, jadi itu teman-teman. Jadi kalau
teman-teman nanya, jadi gimana apakah 650 dan GT15 itu worth it dibandingkan dengan EcoMap? Kalau saya bilang sih kalau 650 menggunakan GT15 lalu di harga 9 jutaan, saya bilang sih itu sebenarnya worth it banget ya. Kalau kita lihat dari sisi performa dibandingkan dengan harga. Karena ya dia dengan menggunakan sistem CERP itu saya bisa bilang itu mewah banget lah. Mungkin kalau kita bicara 4 atau 5 tahun yang lalu mungkin teman-teman susah lah dapetin Fishfinder dengan performa seperti itu dengan harga 9 juta. Cuman teman-teman yang mesti perhatikan adalah kalau teman-teman menggunakan 650 GT15 seperti yang saya bilang tadi, harus diperhatikan banget masalah keselamatan transducernya, karena ibaratnya kalau pakai 650 dan GT15 setengah nyawanya tuh ada di transducernya. Jangan sampai transducernya itu ya amit-amit ya, saya nggak ngedoain, tapi kadang-kadang kan di lapangan ada kendala, misalkan ada yang transdusernya nyemplung ke laut, ada transdusernya yang copot kabelnya. Kalau saya bilang sih hal itu tuh tolong dihindari, karena ya seperti yang tadi ya, GT15 itu harganya lumayan, harga 5 jutaan dibandingkan dengan transducer GT20 yang harganya lebih murah lah. Sedangkan kita tahu tadi 650 modalatannya, jadi sebenarnya sama 650, 58, 5 plus sebenarnya sama sih. Kalau teman-teman mau pakai 650 atau 58, 5 plus, kalau untuk mancing usahakan menggunakan transducer CERP GT15 untuk performa yang maksimal. Saya nggak terlalu menyarankan teman-teman menggunakan 650 atau 58, 5 plus menggunakan transducer konvensional yang GT20. Kalau yang FF350 memang dia belum support untuk transducer CERP, jadi teman-teman nggak banyak pilihan. Memang beda kalau EcoMap yang kita bilang tadi ya, dia keunggulannya dia menggunakan transducer konvensional pun hasilnya tetap ya saya bisa bilang bagus lah. Istilahnya dia pakai transducer konvensional yang murah pun rasanya tetap sultan. Itu sebenarnya yang teman-teman perlu perhatiin juga. Nah itu tadi. Sekarang kita beralih ke EcoMap. Mungkin di segmen abis ini saya akan coba berusaha memberikan semacam tips and trick lah, gimana kita memaksimalkan sistem EcoMap ini. Karena kita tahu keunggulan EcoMap tadi kan dia menggunakan transducer murah non-CERP sekalipun dia performanya tetap bagus ya. Gimana caranya kita memaksimalkan dari EcoMap ini dengan budget yang seirit-iritnya. Jadi gimana teman-teman pakai budget yang irit tetap dapat Fishfinder rasa sultan, istilahnya gitu lah. Jadi stay tune terus. Abis ini saya akan lebih fokus ke EcoMap ya. Oke. Jadi salah satu cara untuk kita memaksimalkan potensi yang ada di EcoMap 65, kita kan perlu memaksimalkan nih modul sonar yang ada dalam head unit ya dia. Salah satu opsi yang bisa teman-teman gunakan adalah ambil contoh misalkan teman-teman punya Fishfinder lama. Kita sebut 350C atau 350 plus. Sebenarnya satu opsi adalah teman-teman bisa upgrade. Jadi head unitnya aja yang diganti. Maksudnya 350C-nya atau 350 plus-nya diganti dengan head unit dari EcoMap 65. Kenapa bisa begitu? Karena EcoMap 65 itu dia bisa terpisah ya. Antara, ini yang uniknya juga dari EcoMap adalah kalau yang Fishfinder lain kan biasanya kalau kita beli itu semua dalam satu paket ya, head unit, lalu transducernya dalam satu box. Sedangkan kalau EcoMap itu terpisah. Nah, mungkin ini salah satu ilustrasinya ya. Jadi ini head unit EcoMap boxnya. Lalu ini transducer GT20. Jadi boxnya terpisah. Jadi teman-teman bisa cukup ambil head unitnya aja. Untuk harganya pun sebenarnya lebih ya biasanya di bawah 7 jutaan sih. Nah, Oke. Jadi kalau kita list apa aja sih keuntungannya kita menggunakan head unit dari EcoMap ini? Salah satu keuntungan pertama adalah tadi seperti yang dibahas ya. Modul sonar EcoMap ini kan lebih advance. Jadi dia menggunakan transducer yang lama sekalipun performanya insya Allah ada peningkatan yang lumayan signifikan lah. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, EcoMap ini juga sudah ada GPS dan petanya di dalam unitnya juga. Kalau 350 plus kan hanya Fishfinder aja ya. Lalu poin ketiga, nah ini poin yang penting juga nih. Jadi EcoMap ini kan juga dia udah support transducer CERP ya. Jadi teman-teman ada opsi juga setelah menggunakan head unitnya EcoMap, kedepannya bisa lagi mengupgrade ke transducer CERP seperti GT15 atau seperti mungkin kedepannya lagi adalah di masa mendatang kemungkinan transducer itu emang arahnya semua akan ke transducer CERP.
ibaratnya kalau kita ngomong handphone itu kan ada perubahan ya dari awalnya Nokia, lalu ke BlackBerry, lalu ke Android. Sama juga dengan Fish Finder, kemungkinan kedepannya akan arahnya ke Chirp gitu loh. Jadi dengan menggunakan Ecolab ini teman-teman udah bisa menggunakan transducer Chirp, dan nggak ketutup kemungkinan juga untuk transducer Chirp seperti GT15 ini memang sekarang masih mahal. Kemungkinan kedepannya harganya bisa lebih murah lah, karena kan ada perkembangan terus kan. Jadi begitu harga transducer Chirp lebih murah, teman-teman bisa gunakan transducer Chirp yang baru ke Ecolab ini. Nah, oke, sekarang saya akan coba masuk ke step-step yang teman-teman perlu lakukan. Kalau misalkan teman-teman punya transducer Fish Finder lama, ada transducer lama juga, dan head unitnya mau diganti kayak Ecolab, gimana cara kita hubungkan transducer yang udah teman-teman punya dan dihubungkan kayak Ecolab? Oke, ambil contoh misalkan teman-teman punya Fish Finder 350C ini, ada transducernya juga. Biasanya kalau Fish Finder 350C ini, biasanya dia transducernya yang transducer ini sih, dual beam. Nah itu bisa disambungkan ke Ecolab. Nah, begitu juga dengan Fish Finder 350 Plus. Fish Finder 350 Plus biasanya dia transducernya adalah yang GT20 ini. Nah itu juga bisa disambungkan ke Ecolab. Gimana step-stepnya? Yuk kita lihat. Jadi ambil contoh, ini adalah transducer dual beam. Ini punya 350C. Langkah pertama yang paling basic adalah teman-teman masih pastiin dulu bahwa transducer ini masih berfungsi dengan normal ya. Jadi gini, kalau transducer itu sepanjang yang saya temuin ya, itu cuma ada dua kondisi, entah dia mati total atau dia berfungsi normal. Itu teman-teman masih pastiin transducernya berfungsi normal. Karena kalau transducernya mati, diganti head unitnya juga tetap nggak nolong ya. Itu langkah pertama yang paling basic. Langkah yang kedua, teman-teman pastiin jumlah pin atau lubang yang ada di port transducer. Jadi tipe transducer yang bisa diterima Ecolab ini adalah lubang yang 4 pin atau 8 pin. Saya ulangi, lubang 4 pin atau 8 pin. Ini penting. Ambil contoh transducer dual beam ini. Dia adalah 4 pin dia, tipe transducernya. Kita tahu 4 pin dari mana? Ini bisa dilihat sini aja ya, lubangnya ada 4. Oke. Begitu juga dengan transducer yang tipenya 8 pin ya, seperti GT20 ini atau GT15 juga 8 pin. Itu juga bisa masuk kayak Ecolab. Nah ini. Jadi saya hitung ya jumlah. Nah ini 8 pin juga masuk kayak Ecolab. Jadi kalau transducer 8 pin, nanti di Ecolab itu ada kayak semacam adaptor. Jadi adaptor itu bisa buat adaptor, dia bisa masuk ke 8 pin. Kalau yang 4 pin dia langsung colok aja ke port di belakang. Langkah ketiga adalah teman-teman kalau misalkan masih kurang yakin, teman-teman pastiin lagi jenis transducer yang teman-teman punya. Cara mastiinnya gimana? Itu juga sebenarnya nggak susah sih. Ini kan ada transducer nih. Nah biasanya di dekat lubang port tadi ada kayak semacam stiker. Coba ya. Nah dari stiker ini bisa kelihatan jenis transducernya. Dual beam transducer. Di sini ada kode partnya juga, 010 atau 010 1024 920. Itu juga kode tadi juga bisa di search di Google sebenarnya. Kalau teman-teman memastikan lagi ini 010 atau 02920 Garmin dual beam. Jadi kita tahu bahwa transducer ini modelnya adalah transducer dual beam. Sekarang kita coba praktikkan ya, bagaimana transducer dual beam ini kita colok ke Ecolab. Ini udah di port belakang. Pertama, oke. Jadi ini kita cabut aja. Nah ini port power, ini port transducer. Kita colok transducer dual beam ya, portnya. Oke, sudah terpasang, tinggal kita ini lagi kunci. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di sonarnya ya.
Nah, ini kita lihat dia masih tersetting GT20 di eco map-nya. Kita perlu setting biar ini GT20 transdusernya menjadi dual beam sama seperti transducer ini. Gimana caranya? Itu gampang. Pertama pencet tombol menu di layar Fishfinder, pencet tombol menu, lalu kita ke sonar setup, lalu ke instalasi. Nah, ini ke transducer type. Nah, ini adalah list transducer yang bisa diterima sama si EcoMap ya. Kita lihat ada GT20, ada GT15. Transducer kita kan dual beam nih yang ini. Kita cari dual beam. Oke. Dan sudah tersetting di dual beam. Kita lihat ya, dual beam. Terus sama juga frekuensinya. Ada chirp 77, ada chirp 200, ada 200 dan 77. Ini udah sesimpel itu aja buat ganti transducer pakai transducer lama, nggak ribet. Oke. Jadi teman-teman tadi ya step-stepnya kita menggunakan transducer lama seperti dual beam. Kalau transducer yang GT20 juga sebenarnya, jadi itu ya tadi teman-teman step-stepnya mudah-mudahan cukup jelas, cukup membantu, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga. Mudah-mudahan juga dari penjelasan saya ini teman-teman juga jadi bahan referensi lah buat teman-teman memilih Fishfinder yang teman-teman inginkan. Karena kan Fishfinder itu kan harganya ya, kita tahu lah harganya kan lumayan juga, jadi jangan sampai salah pilih. Terus ada info tambahan juga, ini mungkin tambah sedikit lah. Bagaimana dengan ini, dengan Fishfinder Striker Plus ini yang juga banyak dipakai sama teman-teman, juga banyak nanya nih Striker Plus. Nah, kalau teman-teman ada yang menggunakan Striker Plus atau mempertimbangkan Striker Plus, saya sih jujur Striker Plus ini juga cukup bagus ya sebenarnya, karena modul sonar yang ada di dalam head unitnya si EcoMap dengan si Striker ini sebenarnya kurang lebih udah sama. Cuman bedanya memang Striker ini power outputnya memang tidak setinggi EcoMap. Jadi ibaratnya kalau Striker itu EcoMap versi light lah, versi ringannya lah. Tapi tetap performanya saya bilang ya untuk laut sampai 100 meter, 150 meter tetap bagus lah. Dan kalau ditanya sama saya, Striker Plus ini menggunakan transducer basic seperti dual beam dibanding dengan 350, 650 atau 58, 5+, saya tetap merekomend Striker ini sih, karena dia udah satu generasi lah dengan EcoMap lah. Itu sih sedikit informasi tambahan. Ya akhir kata, ya itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti di kolom komentar yang saya pin juga nanti saya listing kira-kira mana sih yang sonar Fishfinder yang terbaik dari urutan yang paling bagus dari paling atas gitu loh, biar ada teman-teman juga bisa lihat juga. Ya itu aja sih dari saya. Kalau ada kurang atau ada kurang jelas dalam menjelaskan, mohon maaf. Semoga bermanfaat.